memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak, bertepuk tangan untuk memuji menyembah Engkau di tempat ini. Mari Bapa, Engkau yang menguasai kehidupan kami. Roh-Mu Tuhan Yesus yang mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak, kami siap memuji, kami siap bertepuk tangan untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau atas nama ini. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Dia adalah Allah yang berkuasa bagi kita. Amin. Siapa namanya? Yesus. Katakan Yesus. Siapa namanya? Yesus.
yang pemenang. Amin. Amin. dengan memuji dan beribadah. Kita katakan, ku hidup oleh anugerah. Terbaik ku terima darimu.
Saat itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu aku curah bagimu, pengorbananmu sempurna. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bersama-sama. Dirimu boleh aku jauh, yang terbaik ku terima darimu. Rancangan-Mu indah bagiku, saking dosa-Mu menjaga aku. Tiap dekatku meragukan kasih yang ada salibmu. Maka mati-matikan sudah memberkati kami, karena kami percaya pengorbanan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Tidak ada pengorbanan di muka bumi ini selain pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna. Terkadang pengorbanan kami jauh lebih daripada sempurna. Bahkan apa yang kami korbankan sungguh-sungguh tidak berharga di mata-Mu Tuhan. Tetapi Engkau mengajarkan kami bahwa pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Dan biarlah Tuhan pengorbanan pujian penyembahan pada hari ini itu Tuhan Engkau sempurnakan, sehingga kami Engkau perkenankan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, layakkan kami, sehingga kami percaya saat siang hari ini Tuhan memberkati firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan,
Engkau urapi, biar pengurapan-Mu turun atas kami sekalian, bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, Kau urapi kami. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri dan kanan, dilarang ngantuk. Dilarang ngantuk mendengarkan firman. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman dengan judul nilai salib. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43, firman Tuhan dengan judul nilai salib. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Kita akan mencoba membacanya bersama-sama. Saya akan membaca ayat 33, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ke-34, demikian kita saling bersaut. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia kata Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Saudara, jangan seorang pun dari kita menilai salib bahwa salib itu adalah salib yang murahan. Salib Kristus adalah salib yang sangat mahal. Semahal apa? Semahal darah Kristus. Mana mahal rumah saudara dengan nyawa saudara? Mana mahal rumah saudara, harta saudara dengan darah saudara? Darah saudara dan nyawa saudara jauh lebih mahal daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Karena tidak seorang pun yang sanggup membayar nyawa. Berapa banyak orang mempertahankan nyawanya dengan miliaran bahkan puluhan miliar, ternyata tidak juga selamat. Itu membuktikan betapa nilai nyawa adalah di atas segalanya. Dan saudara, tidak sebanding apa yang kita miliki saat ini dibanding dengan salib Kristus. Tidak sebanding apa yang kita korbankan di muka bumi ini dengan korban Kristus. Nilainya begitu tinggi. Dan saudara tentunya tidak akan bisa nilai salib Kristus itu dibeli dengan apa yang kita miliki, apapun itu. Apa nilai salib?
Kalau begitu apa nilai yang terkandung dalam salib? Mari kita melihat gali ayat-ayat ini dengan benar. Yang pertama, nilai salib dalam ayat 34 di sini dikatakan apa? Dalam ayat 34, Yesus berkata ketika ia disalib, apa katanya? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nilai salib yang pertama adalah nilai pengampunan. Bapa memandang salib adalah nilai pengampunan dosa kepada umatnya. Yesus yang sudah di kayu salib, yang sudah tidak berdaya, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nilai pengampunan itu ternyata bernilai. Pengampunan itu sungguh bernilai. Apapun kesalahan kita, bentuknya kesalahan apapun kita, nilai pengampunan itu sungguh-sungguh bernilai. Sungguh-sungguh bernilai. Katakan sebelah kiri dan kanan, kita saling mengampuni. Katakan dengan ramah. Katakan sebelah kiri dan kanan, kita saling mengampuni. Seperti Yesus telah mengampuni orang yang telah membunuh dia, saudara, Yesus mengampuni. Dan nilai salib adalah pengampunan. Kalau orang sudah diampuni, leluasa dia, lega dia, yang seharusnya mati. Tetapi manusia itu, coba saudara perhatikan, ada banyak orang yang nonton nggak pada waktu Yesus disalib? Ada banyak nggak? Banyak sekali. Ada dua fokus yang di situ. Orang melihat salib, dan satu lagi orang melihat apa? Hah? Yesus disalib, orang melihat Yesus pasti melihat salibnya. Tapi ada satu yang lupa, yang dilihat oleh orang banyak. Apa? Lihat Alkitab saudara. Baca dengan jelas. Apa yang mereka perebutkan? Bajunya. Dibuang diundi. Bagi orang yang matanya terbuka akan pengampunan, dia akan fokus kepada salib. Bagi orang yang fokusnya kepada salib Kristus, dia akan berbicara tentang pengampunan. Tapi orang yang berfokus bukan pada salib, tapi pada apa? Baju, pakaian yang diundi. Berarti kalau diundi, ada unsur apa di dalamnya? Kalau diundi ada unsur apa? Saya artis, saya contohkan. Saya membuang baju saya, jas saya yang harganya contoh 3 juta. Saya lemparkan ke penonton banyak. Mau tanya, rebutan nggak? Hah? Rebutan. Karena itu adalah milik artis, nggak peduli itu harga berapa. Kalaupun jasnya yang dipakai harga 200.000, dibuka, dilemparkan, rebutan nggak? Rebutan. Kalau artis yang terkenal. Lalu, karena ini adalah milik artis, dilelang, dijual. Dari yang tadinya harganya 200.000, karena yang pakai adalah artis terkenal, berapa harganya? Bisa miliaran. Dari yang jasnya mungkin harga 3 juta, karena yang memakainya adalah artis yang terkenal. Siapa yang paling harga tertinggi? Itu bukan hanya sekadar bahasa diundi loh saudara, tapi terjemahan lain, dilelang. Maka siapa yang memiliki nilai tertinggi, dialah yang berhak untuk mengambil. Kalau mata kita berfokus pada salib, maka kita akan berfokus bahwa salib Kristus tentang pengampunan hidup. Tapi kalau kita berfokus pada pakaian Yesus, di situ ada unsur undian.
Di situ ada unsur transaksi jual beli. Siapa yang lelang berharga paling tinggi, dialah yang berhak mengambil. Pengampunan tidak bisa ditukar dengan undian. Karena pengampunan nilainya lebih tinggi daripada undian. Jadi jangan hidup berdasarkan undian. Hidup berdasarkan pengampunan. Saya ini sudah bosan dengan janji-janji undian. Berapa orang kayak Pak Jesse, kalau saya menang undian di bank, saya akan kasih mobil Pak Jesse Kijang, mulai dari Kijang kapsul zaman dulu sampai CR-V sampai apa. Kalau saya menang undian, saya akan kasih mobil Pak Jesse. Doakan ya Pak. Saya doakan nggak? Nggak akan saya doakan. Kalau saudara berkata Pak Jesse, doakan undian ya saya menang, lalu saya akan mobil, kasih mobil Pak Jesse, saya nggak akan doakan. Kenapa? Kalau saudara punya uang 100 miliar taruh di bank, nggak perlu didoakan. Oh, saudara minta mobil, dalam waktu dikasih berapa tahun, uang saudara dikunci di bank, saya mau tanya, dikasih nggak mobil? Nggak usah perlu pakai undian. Karena pengampunan itu jauh lebih besar daripada undian. Artinya, pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita jauh lebih besar daripada keuntungan apapun di muka bumi ini yang kita peroleh. Sebab itu, hidup itu berdasarkan pengampunan, bukan undian, bukan keuntungan. Makanya Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalamku. Jika aku mati, itu adalah untung bagiku. Itu adalah keuntungan bagiku. Itu jauh lebih besar dari apapun. Ingat, salib Kristus, jangan kita berfokus kepada pakaian Yesus yang diundi, tapi pada salib, yaitu nilainya pengampunan. Nilai pakaian undian, baju yang diundi, nggak ada apa-apanya dengan nilai pengampunan. Kalau saudara ingin bernilai hidup saudara, hidup di dalam pengampunan. Tapi kalau saudara tidak mengampuni, maka hidup kita tidak akan bernilai. Kalau kita tidak mengampuni, hidup kita jauh lebih hebat daripada Tuhan. Kenapa? Tuhan mengajarkan supaya kita mengampuni. Mengampuni, ampunilah satu akan yang lain, maka hidup kita akan bernilai. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni satu dengan yang lain, kita tidak akan ada hidup ini bernilai. Dan maaf, saya katakan, kalau saudara tidak mengampuni sesama pun, saudara tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara di muka bumi ini, tapi kalau saudara hidup satu sama lain tidak akan mengampuni, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tapi serendah-rendahnya kita di muka bumi ini, dianggap oleh orang lain rendah. Tapi kalau saudara hidup mengampuni, saudara akan bernilai di hadapan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, kalau kita tidak mengampuni, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tapi serendah-rendahnya kita tidak dianggap. Kalau kita mengampuni, akan bernilai. Seorang pelacur yang datang kepada Yesus pun, dengan membawa minyak narwastu, dia mengurapi Yesus dari kaki. Orang mengurapi dari rambut, tapi dia mengurapi dari kaki. Ketika Yesus mengampuninya, dia menjadi seorang yang bernilai. Dan dia berkata, bilang sama sebelah kiri kanan, jadilah orang yang bernilai. Hidup dalam pengampunan, bukan hidup fokus pada baju Kristus yang sudah dilucuti pakaiannya dan diundi. Ini jarang sekali orang menyampaikan firman makna undian baju Yesus. Di hari ini kita akan mengupasnya. Fokus kita bukanlah kepada undian, tapi pada salib, yaitu nilainya pengampunan. Amin. Berapa banyak orang merasa dirinya tidak berharga
karena dia tidak mau mengampuni. Karena memang betul orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang tidak memiliki nilai hidup. Dan saudara tahu, bukan hanya di hadapan manusia, dirinya sendiri, dan juga di hadapan Tuhan. Itulah nilai salib, yaitu nilai pengampunan. Apapun itu, pengampunan. Berapapun saudara dirugikan oleh orang lain, saya katakan, seperti Yesus dirugikan nyawanya, dihabiskan di kayu salib, sampai dia tetap mengampuni. Yang kedua, apa itu nilai salib? Dalam ayat 33 dengan ayat 41, ayat 39 sampai dengan ayat 41 di situ, seorang dari penjahat yang digantung itu, jadi ada dua orang rupanya bareng-bareng di sebelah kiri Yesus dan di sebelah kanan Yesus. Bebarenganlah mereka disalib sama-sama. Saya mengajak saudara pihak yang kiri atau yang kanan, saudara ada yang di mana? Saudara bayangkan saudara yang disalib di sebelah kiri dan kanan Yesus. Sudah saudara bayangkan? Atau saudara ketika disalib, ini aku sambil ketawa. Kan enggak, disalib itu sakit loh. Masa disalib kita ketawa, ore aku disalib. Enggak ada. Situ dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu memuja dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Bayangkan. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga? Ya, takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus tidak salah, dicari kesalahannya lalu disalib. Saudara lihat, nilai salib yang kedua adalah pembebasan penghukuman. Dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama, satu berkata, selamatkanlah dirimu, bukankah engkau anak Allah? Bukankah engkau Yesus yang disebut Mesias itu? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Saudara, kalau kita ada di tengah-tengah, kalau kita ada di sebelah kiri dan kanan Yesus, apakah kita seorang penjahat yang menghakimi atau menghujat Yesus, ataukah kita seorang penjahat yang menyadari segala dosa-dosa kita? Hanya ada dua kemungkinan penjahat yang bersama-sama dengan Yesus, menghakimi, menghujat, atau dia sadar akan dosa-dosanya. Lihat, orang yang sadar dosanya, dia berkata, ingatlah aku. Tidakkah engkau sadar dosamu? Betapa dosamu banyak. Sama, kalau kita ini layak menerima hukuman. Saudara tahu, dua penjahat itu adalah ibarat kita ini, saudara dan saya, yang seharusnya memang sama-sama disalib karena dosa kita, karena kesalahan kita. Sudah tahu kita salah, sudah tahu kita dosa, dan seharusnya kita sudah tahu bahwa kita harus dihukum, tapi kita menghujat. Itulah penjahat yang jauh lebih jahat dan tidak sadar akan dosa-dosa. Jadi kalau ada seseorang yang menghakimi, seseorang yang menghujat, tidak sadar akan dosa-dosanya, padahal layak dihukum, padahal layak. Tetapi seorang penjahat yang satu berkata dia sadar kalau kita layak dihukum karena kesalahan kita. Apakah kita menjadi seorang penjahat yang pertama, yaitu yang berkata menghujat Yesus? Apakah kita penjahat ada di situ, kelompok penjahat yang menghujat, yang menghakimi, atau kita ada di kelompok yaitu penjahat yang sadar akan dosa-dosanya? Coba tanya kiri dan kanan, kamu penjahat ada di mana? Kita penjahat itu ada di mana? Apakah
pada orang, apakah kita berpihak pada orang yang menghujat itu? Apakah kita menyadari dosa-dosa? Berbahagialah mereka yang menyadari dosa-dosanya, karena kita percaya dia akan menerima taman Firdaus sesuai dengan janji Alkitab. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara dan saya itu jahat. Kalau saya dikatakan Pak Jesse jahat, yes. Tapi saya berusaha menyadar, kita sama-sama berusaha apa? Sadar akan dosa-dosa kita. Aku sadar Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku tidak layak. Sungguh, aku adalah bukan orang yang benar, tapi aku membutuhkan kebenaran daripadamu. Karena pengampunanmu ya, sehingga aku jadi bernilai. Karena salib Kristus yang tiada nilai, maka aku jadi bernilai. Fokusku kepada salib, bukan fokusku kepada pakaian yang diundi. Fokusku kepada penjahat yang yang sadar akan dosa-dosanya. Fokusku bukan penjahat yang menghujat dan menghakimi Yesus ketika di sana. Sempat-sempatnya sama-sama penjahat, tapi menghakimi, menghujat. Bilang sama sebelah kiri kanannya, kita sama-sama penjahat, jadi jangan saling menghakimi. Amin. Yes, kita adalah sama-sama jahat. Karena Alkitab katakan tidak seorang pun tidak yang berbuat, dia semua manusia telah berbuat dosa. Tidak seorang pun yang baik, seorang pun tidak, mau mengatakan. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, saudara lihat nilai salib ayat 42 dan ayat 43. Lalu ia berkata, penjahat yang sadar akan dosanya, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Jesus, remember me. Apa? Kalau engkau datang, if you come to world, kalau engkau datang ke dunia ini sebagai apa? King. Sebagai raja. The king. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini jika engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, nilai salib adalah nilai kerajaan kekal. Kalau kita ngomong di situ dikatakan, Yesus jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Tapi Yesus berkata pada hari ini juga engkau dan aku bersama-sama di taman Firdaus. Contoh, saudara sudah capek-capek berpolitik. Saya tidak ngomong politik, ini hanya contoh. Gubernur, yang saudara dulu, Pak Gubernur, ingatlah aku ya, kalau kau datang ke desaku di kampungku sebagai seorang gubernur. Saya mau tanya, kalau dia sudah jadi gubernur, datang nggak ke kampung saudara? Datang? Oh, datang, dilirik pun enggak, mungkin lupa kepada saudara. Maka Yesus, seorang penjahat yang sadar akan dosa-dosa, ingatlah engkau Tuhan. Ingatlah jika engkau datang sebagai raja. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di tanah. Kok enggak dikatakan di surga? Kok Yesus tidak berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di surga? Ingat saudara, banyak orang memiliki persepsi bahwa surga dan Firdaus adalah sama. Sama enggak? Sama enggak? Bingung kan? Sama enggak? Adalah tempat yang berbeda, di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia disediakan satu tempat atau taman yang bernama Taman Firdaus. Disitulah tempat orang-orang yang mati percaya kepada Kristus, disitulah ditempatkan
belum ke surga. Tapi tempat itu menjamin bahwa tempat itu adalah tempat sebuah taman Firdaus yang begitu indah. Disitulah jaminan bahwa setiap orang yang mati dan percaya kepada Kristus, disitulah tempat terminal orang-orang kudus, orang-orang percaya yang kepada Kristus. Lalu orang yang tidak percaya kepada Kristus, ada satu tempat yang bernama Sheol atau Gehenna. Disitulah terminal orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena disitulah terminalnya neraka, tempat penampungan sementara. Jadi ketika kita mati ada di mana? Langsung kafir. Tapi ingat, kalau kita hidup sebagai penjahat yang sadar akan dosa-dosa kita, amin. Saudara percaya kepada Kristus, amin. Tapi seperti seorang penjahat yang sadar akan dosa-dosanya, dia percaya kepada Kristus, disediakanlah Firdaus. Tapi apabila kita sebagai penjahat yang tidak sadar akan dosa-dosanya, malah menghakimi, malah menghujat, Yesus tidak pernah janji. Yesus tidak berjanji kepada orang yang menghujat dan menghakimi. Dia tidak menerima janji itu. Saya percaya ada di tempat di luar taman Firdaus. Karena Yesus berkata kepada penjahat yang sadar akan dosa-dosa, berbahagialah kita, sekalipun kita penjahat, sekalipun kita jahat, namun kita sadar akan dosa-dosa kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Amin. Tapi celakalah jika kita penjahat, namun juga menghakimi Yesus, menghakimi orang lain. Nilai salib yang pertama yaitu nilai pengampunan. Nilai salib yang kedua yaitu apa? Pembebasan penghukuman. Dibutuhkan pengakuan dan kesadaran akan dosa-dosa, dia akan dibebaskan dari hukuman. Jadi ketiga, nilai salib apa? Kerajaan kekal. Karena Yesus datang sebagai raja, dia memimpin raja. Pada waktu disitulah pengakuan Yesus sebagai raja. Pada waktu di bumi dia tidak diakui sebagai seorang raja, tapi pada waktu dia naik ke surga, pada waktu dia mati seorang penjahat, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Dia berkata, remember me if you come, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai seorang raja. Amin. Kiranya firman Tuhan ini mengubahkan setiap kita. Hari ini jikalau kita belum hidup dalam pengampunan, siapapun kita, entah kita sebagai hamba Tuhan, entah kita sebagai pendeta sekalipun, entah kita sebagai jemaat, kalau kita belum hidup berdasar pengampunan, kita belum sepenuhnya memandang salib, namun kita seringkali memandang kepada dunia, kepada baju Yesus. Kalau kita sebagai seorang penjahat sekalipun, sadarlah akan dosa-dosa kita. Karena orang yang sadar akan dosanya, dia tidak menghakimi, dia akan menerima kerajaan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Sepandang salib Yesus. Karena hari-hari ini sudah orang lupa akan salib Kristus, tetapi lebih senang kepada baju Yesus yang diundi. Ingatlah bahwa kita adalah seperti dua orang penjahat yang disalibkan, sisi kiri dan sisi kanan. Namun apakah kita sebagai seorang penjahat yang menghujat Yesus, engkau adalah raja,
Jika Engkau adalah Raja Mesias, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah aku. Tapi seorang penjahat yang satu berkata, kita sesungguhnya layak dihukum. Tetapi dia ini tidak layak, karena tidak ada kesalahan sekali. Terima kasih Tuhan. Dan nilai salib adalah nilai kerajaan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
tidak usah melihat kesalahan orang lain, bahkan tidak perlu menghakimi kesalahan orang lain. Seperti seorang penjahat yang pertama, dia menghakimi Yesus sedemikian rupa. Tapi penjahat yang kedua, dia sadar akan kesalahannya. Saudara dan saya adalah dua penjahat yang disalibkan sisi kiri dan sisi kanan Yesus. Apakah kita sebagai penjahat yang pertama cenderung menghujat, menghakimi kesalahan Yesus padahal Yesus juga tidak bersalah? Apakah kita kelompok penjahat yang memang layak dihukum, sadar akan dosa-dosanya, sadar akan kesalahannya, namun dia berharap keselamatan datang? Saya mau katakan betapa berharganya seorang penjahat yang sadar akan dosa-dosanya, bandingkan dengan seorang penjahat namun tidak sadar akan dosa-dosanya, justru namun menghujat dan menghakimi. Apakah fokus kita kepada salib Kristus yang memiliki nilai pengampunan, ataukah kita fokus dan melihat baju undian yang diundi, yang dilelang, dan siapa yang mengambil dengan nilai terbaik, dia akan mendapatkannya. Ingatlah, nilai salib lebih jauh daripada baju Yesus yang diundi dan dilelang. Karena nilai salib adalah nilai pengampunan dan bukan nilai keuntungan diperjualbelikan seperti baju Yesus yang diundi sedemikian rupa. Kekristenan pengampunan dan bukan keuntungan dan bukan undian. Kekristenan pembebasan daripada hukuman, karena Kristen bukan menghukum, bukan menghakimi. Dengan demikian kita akan mendapatkan nilai-nilai kerajaan kekal yang daripada Tuhan. Setiap pribadi berdoa kepada Tuhan, memposisikan sebagai seorang penjahat yang kedua. Tuhan, aku sadar akan dosa-dosa. Lewat mulutku aku seringkali berdosa, lewat perbuatanku seringkali aku menyakiti orang-orang. Hari ini sebenarnya aku layak dihukum ya Tuhan, tapi salib-Mu memberikan nilai pengampunan dan membebaskan aku dari dosa. Setiap pribadi berdoa, tidak perlu mengoreksi orang lain.